Saudara, 2 dari 7 polisi yang terseret dalam kasus kematian ojol Afan Kurniawan sudah dijatuhi sanksi etik oleh Polri. Komisi untuk Orang Hilang dan juga Korban Tindak Kekerasan ataupun Kontras pun mendorong agar Polri juga menjatuhkan sanksi pidana. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun. Bayangkara Brimob, Bayangkara Polri hanya menjalankan tugas perintah pimpinan, bukan kemauan diri sendiri. Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis atau rantis yang menabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan hingga tewas dijatuhi sanksi demosi atau penurunan jabatan 7 tahun. Majelis Sidang Etik Polri menyatakan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran dalam kasus tewasnya pengemudi ojol Afan Kurniawan. Keputusan ini lebih ringan dari keputusan Majelis Sidang Etik Polri yang menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Kompol Kosmas Kajugae. Kompol Kosmas terbukti bertindak tidak profesional dalam penanganan aksi unjuk rasa pada 28 Agustus lalu hingga mengakibatkan korban jiwa. Putusan ini mendapat penolakan Ikatan Keluarga Ngada atau IKADA Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka mendatangi Mapolda NTT dan membawa pernyataan sikap penolakan putusan PTDH atas Kompol Kosmas Kajugae. Menolak dengan keras putusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Kompol Kosmas Kajugae. 2. Menolak dengan keras mekanisme persidangan etik yang terkesan terlalu cepat dan mempertanyakan kualitas pembuktiannya. Di satu sisi lainnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mendorong agar 7 anggota Brimob tak hanya dijatuhi sanksi etik, tetapi mendorong dibawa ke proses pidana sebagai langkah Polri untuk memberikan efek jera pada anggotanya. Dengan kemudian ada itikat dari kepolisian untuk dapat memberikan efek deteren atau efek jera gitu ya, tidak hanya kemudian hanya di level yang sifatnya etik, tapi juga bisa mendorong menjadi upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang mengarah pada pemeriksaan di level pidana. Nah, itu juga bisa menjadi satu sinyalmen bahwa ada itikat dari kepolisian untuk berbenah. Total ada 7 polisi yang terseret dalam kasus kematian ojol Afan Kurniawan. Terhadap mereka dibagi menjadi 2 kategori pelanggaran. Kompol Kosmas dan Bribka Rohmat masuk dalam kategori berat, sementara 5 polisi lainnya masuk dalam kategori sedang dan menunggu jadwal sidang etik selanjutnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 2 dari 7 anggota Brimob penabrak Afan Kurniawan telah dijatuhi sanksi etik. Apakah sanksi akan berlanjut ke ranah pidana? Lebih lengkap kami bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Bang Edi Hasibuan yang telah hadir bersama kami di studio Kompas TV, dan juga saya sapa melalui sambungan Zoom Wakil Ketua Riset YLBHI Mas Arief Maulana. Selamat petang Bang Edi, selamat petang Mas Arief. Selamat petang. Saya ke Mas Arief dulu. Mas Arief, ini sanksi etik sudah diberikan kepada 2 anggota Brimob, tapi beda ini. Yang satu demosi 7 tahun, yang satu PTDH. Menurut Anda? Ya, saya pikir sanksi etik yang diberikan oleh Polri bagian dari penegakan hukum di internal dan kita hormati itu. Namun saya kira yang penting adalah proses etik ini berlanjut bukan hanya ke 2 orang tapi juga ke 5 pelaku yang kemudian terlibat dalam kasus kematian Afan ya beberapa waktu yang lalu. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana penegakan hukum ini tidak berhenti di level etik ya, tetapi juga penegakan hukum pidana ya, karena selama ini seringkali terjadi ketika pelaku tindak pidana itu aparat kepolisian, yang terjadi adalah impunitas. Tidak ada proses penegakan hukum yang kemudian adil, yang kemudian tegas, jika kemudian aparat penegak hukum yang kemudian menjadi pelaku. Kita bisa mengambil contoh misalkan di Padang ya, ketika Afif Maulana, seorang anak 13 tahun meninggal dan ada 17 lainnya yang mengalami penyiksaan yang kekerasan oleh kepolisian. Kemudian kasus tersebut ditemukan memang betul ada penyiksaan, tapi hanya berhenti di etik.
tidak berlanjut dalam penegakan hukum pidana. Oke, berarti Saya Anda kira- mendorong bahwa tidak hanya sebatas di etik, tapi juga harus didorong ke proses pidana ya? Betul. Saya kira ini penting karena keluarga dari Afan tentu menunggu itu, dan ini juga menjadi perhatian dari publik. Publik sangat menantikan apakah penegakan hukum bisa berjalan adil dan masyarakat bisa menganggap bahwa proses sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Dan bukan hanya itu. Oke. Kita harus kepolisian sebagai penegak hukum harus menunjukkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum, dan saya kira ini sangat penting agar kemudian ke depan ya kasus-kasus apapun yang melibatkan kepolisian itu betul-betul menjadi pembelajaran bagi aparat gitu. Baik, tidak ada diskriminasi dalam proses hukum ini dan mendorong untuk proses pidana. Terlebih keluarga juga tentu menunggu proses keadilan di sini. Saya ke Bang Edi, Bang Andi, Anda juga sepaham atau ada tanggapan berbeda? Etik harus didorong dengan proses pidana. Ya, pertama tentu saja kita melihat ya kerja daripada Komisi Etik yang dilakukan Polri ya. Saya lihat cukup maksimal ya, dan juga sudah memberikan rasa keadilan. Walaupun saya tahu sendiri ini memberikan putusan PTDH kepada Kompol Kosmas itu sangat berat menurut saya. Kenapa? Apalagi saya tahu betul ya, dan saya kenal dengan Kompol Kosmas ya? Kosmas itu ya. Saya kenal betul karena memang dia adalah seorang polisi yang sangat bagus sebetulnya. Tetapi karena memang ada masalah seperti ini, akhirnya lalu diberikan suatu putusan PTDH. Dan itu menurut saya itu sangat berat memberikan putusan itu. Kenapa demikian? Karena memang ya, tapi ya inilah risiko ya. Risiko tugas menjadi anggota Polri, dan itu tidak mudah. Dan kalau kita melihat alasan daripada kemarin Komisi Etik memberikan putusan PTDH adalah karena dia tidak profesional dalam menjalankan tugas pengamanan, dan kemudian ada menyebabkan ya ketidakprofesionalan lalu menyebabkan adanya kematian terhadap Afan Kurniawan. Dan ini jelas adalah merupakan kelalaian di dalam menjalankan tugas, sehingga dia dikategorikan tidak profesional di dalam menjalankan tugasnya. Jadi menurut Anda dukung ke pidana atau cukuplah etis saja? Kan menurut Anda Saya kira etis sudah berat. tidak demikian juga ya, karena kemarin kan Pak Kapolri juga sudah menyampaikan bahwa saja ini tidak tertutup kemungkinan ini bisa masuk kepada pidana ke apa? Kalau misalnya ditemukan ada bukti-bukti ada pelanggaran hukum, dan sampai sekarang kan masih di dalam ya. Dan Bukti pelanggaran hukum, jelas-jelas ada video yang menabrak. Menurut Anda itu kurang bukti bahwa ada pelanggaran hukum di sini, Bang Edi? Itu nanti akan apa? Sampai saat ini kan masih terus didalami. Saya kira dalam beberapa hari ke depan saya kira akan ada putusan itu untuk, dan sekarang masih dalam proses penyelidikan ya. Oke, dalam dan proses kita tunggu penyelidikan. nanti hasilnya. Saya yakin akan diumumkan ya. Yakin akan diumumkan, tapi setuju tapi nanti menunggu bukti-bukti dari Ketika polisi memang begitu masalahnya saat ini adalah dalam proses pengumpulan apa ya, fakta ya, bukti-bukti di lapangan. Kemudian itulah nanti akan dijeratkan kepada pidana atau tidak. Pidana. Kalau Mas Arief melihat demikian, polisi masih berkutat mengumpulkan bukti-bukti, atau menurut Anda bukti sudah terpampang nyata ada tindakan pidana yang dilakukan? Saya kira sudah sangat jelas ya bahwa apa yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang menggunakan kendaraan rantis ya, mengejar para demonstran pada peristiwa malam itu adalah tindakan yang diduga merupakan tindak pidana, dan perlu dicatat bahwa proses etik itu tidak kemudian menghalangi atau kemudian bukan menjadi prasyarat proses penegakan hukum pidana. Nah, ini yang harus kemudian ditegaskan. Tidak boleh kemudian proses etik kemudian dianggap sudah cukup dalam penyelesaian kasus Afan. Justru ini menunjukkan bahwa ada persoalan di tubuh kepolisian kalau sampai kemudian kasus ini hanya berhenti di wilayah etik. Karena pada prinsipnya ya tindak pidana itu bisa diberlakukan, ya, proses hukum pidana itu bisa diberlakukan kepada siapapun, termasuk aparat penegak hukum. Bahkan ketika itu pelakunya adalah penegak hukum, justru proses hukumnya bisa kemudian menjadi semakin berat begitu ya. Tetapi kita bisa melihat ke belakang. Tadi saya sampaikan satu contoh yang dekat dengan kita, baru terjadi akhir tahun yang lalu, bagaimana di Polda Sumbar saat itu ada 17 anak yang kemudian disiksa oleh kepolisian, tapi kemudian sanksi yang diberlakukan hanya sanksi etik, tidak berlanjut kepada proses pidana. Dan saya kira
jangan sampai kemudian itu digunakan dan praktek-praktek impunitas atau kekebalan hukum terhadap Oke Mas Arief. kepolisian. Mas Arief begini, kalau kita dudukan timelinenya begitu, apakah setelah rangkaian sidang etik ini selesai, baru otomatis langsung bisa dibawa ke ranah pidana atau tunggu ada aduan, terutama dari keluarga korban? Saya kira tidak perlu ada aduan, karena tindak pidana yang menyebabkan orang meninggal dunia bukan delik aduan atau tindak pidana yang harus dilaporkan oleh keluarga atau masyarakat. Kepolisian sesuai dengan kewenangannya memiliki tanggung jawab untuk memproses hukum pidana kalau memang ada tindak pidana semacam kasus kematian Afan ini. Dan kalau kita bisa kemudian perhatikan, ini sudah masuk, misalkan kalau kita bilang ini sengaja bisa pembunuhan, pasal pembunuhan, tapi kalau ini kelalaian bisa pasal di kelalaian di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan saya kira ini sekali lagi tidak perlu menunggu proses etik. Jadi penyidikan kasus terhadap Saya ke Bang Edi. Bang Edi, bagaimana akhirnya kita bisa melihat bahwa betul-betul polisi akuntabel dan transparan dalam mengusut kasus ini? Saya kira polisi memang harus transparan ya dan akuntabel. Kenapa demikian? Karena apalagi ini banyak mendapatkan sorotan masyarakat ya. Betul. Bahkan Kapolri juga kemarin udah ngomong, udah menyampaikan komitmennya bahwasanya ini akan disusut tuntas dan segera, dan kemudian Presiden juga kemarin udah ngomong ya. Saya kira tidak mungkin ini kasus dipermainkan. Saya kira tidak demikian ya. Malah memang kalau kita lihat prosedur yang dilakukan adalah yang selama ini dilakukan adalah pertama selesaikan dulu sidang etiknya. Oke. Ya. Nanti setelah ini kan saya kira dalam seminggu ini akan selesai ya. Hari ini dan kemarin sudah ada putusan. Pertama terhadap Kosmas sudah dilakukan. Kosmas. Kemudian kemarin sama sopir sudah. Sekarang yang 5 lagi akan diproses. Pekan depan. Ya. Kemudian itu nanti setelah selesai nanti ini akan diproses untuk ke arah yang lain. Dan saya kira sampai saat ini proses pendalaman penyelidikan ya. Baik. Apakah nanti ada ditemukan indikasi pelanggaran hukum, pasti akan diproses. Berarti Anda masih berkutat ya, masih bertanda tanya bahwa apakah ini ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau tidak? Karena memang ini kan harus dibuktikan ya. Oke. Jadi kita hanya tidak boleh menduga-duga, tidak boleh memperkirakan ya. Tapi memang semua ini nanti harus berdasarkan. Termasuk kemarin ada CCTV, itu juga akan dilihat ya, bagaimana kejadian itu terjadi. Dan semua pihak akan dipanggil ya, akan dimintain keterangan ya. Termasuk orang yang di dalam mobil itu, kemudian ada teman-temannya mungkin korban itu juga akan dimintain keterangan. Yang jelas tidak ada alasan ya bahwa Tidak ada kasus alasan. ini hanya berhenti di etik tapi terus berlanjut Jika ke ranah ditemukan pidana ada ya. bukti pidana, pasti akan proses. Dan tadi kata Mas Afif ya, buktinya sudah terpampang nyata ya. Oke, kita nantikan seperti apa. Apakah sidang pidananya ini akan berlanjut dan sesuai dengan arahan kita pantau bersama terkait dengan kasus ini. Terima kasih Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Bang Edi Hasibuan, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, dan juga terima kasih juga kepada Bang Arief Maulana dari YLBHI telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat.